mendorong untuk kita tetap satu dan kompak. Kita tuh kayak kumpulan puzzle yang bentuknya berbeda-beda, warna dan gambarnya pun berbeda. Kalau disusun dengan tepat, akan menampilkan karya yang luar biasa. Nama saya James, saya dari Customer Experience Consumer Banking. Posisi saya saat ini sebagai CX Governance dan Process Improvement. Kita bisa melihat sih terkait dengan komposisi karyawan yang ada di CIMB Niaga, ada yang tua, muda, ada yang millennials, dan seterusnya. Saya selalu kagum dengan cara CIMB Niaga menyatukan perbedaan. Keren banget, nggak ada dibeda-bedakan karena latar belakang suku, agama, atau etnis. Respect. Nama saya Friska, saat ini posisi saya sebagai Business Learning Head di Subdirektorat HR Learning and Development. Di awal-awal gabung dengan CIMB Niaga, saya sempat ngerasa sedikit nggak pede karena most of my experience bukan di dunia HR. Tapi CIMB Niaga bisa banget jadi tempat yang tepat buat mengeksplorasi diri karena mempunyai corporate values epic yang berfokus pada enabling talent. Saya Iwan Setiawan, Customer Service CIMB Niaga. Dari tahun pertama bergabung, saya merasa CIMB Niaga adalah perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip keberagaman dan inklusif. Selama bekerja di sini, saya merasa nyaman banget. Tidak pernah ada rasa dibeda-bedakan, selalu diberikan kesempatan yang sama, dan itu yang membuat saya bisa bekerja maksimal dan sepenuh hati. Sebagai bagian dari tim Customer Experience, saya selalu menempatkan kebutuhan nasabah sebagai yang utama. Hal ini sesuai juga dengan passion saya. Dari lingkup yang lebih besar, CIMB Niaga terdiri dari multicultural team dengan beragam latar belakang, tapi berjuang untuk satu tujuan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya, diversity itu justru bisa jadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Karena nggak ada Superman di dunia nyata, yang ada adalah super team. Di CIMB Niaga, kami mengutamakan diversity dan inclusivity. Setiap perbedaan yang ada di sekitar kita justru menjadi kekuatan menuju tingkat yang lebih tinggi. Bangunlah dan bertumbuh, hei dana monis, hujan atau cerah, sulit atau mudah. Ada mimpi yang harus dipenuhi dan tujuan yang harus digapai. Lebih jauh kita lakukan bersama, bertumbuh dengan Danamon. Ayo terus dan mari bertumbuh. Ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga antusias ya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Kalista yang akan memandu acara Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship atau UICC Expo 2023 pada hari ini. Prepare your remarkable future career right now. Izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan kembali kegiatan kita pada siang hari ini. UICC merupakan kegiatan Expo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia atau CDCUI di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia DPKHAUI yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia CIL-UI serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UICC Expo Oktober 2023 berlangsung dari tanggal 25 September hingga 20 Oktober dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, pada tanggal 13 dan 14 Oktober akan diadakan secara offline Expo di Balairung UI. UICC Expo Oktober 2023 ini mempunyai banyak kegiatan yang bisa diikuti, antara lain training, industri bootcamp, serta company talk. Hal ini bertujuan agar rekan-rekan dapat mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan diri untuk karir journey yang lebih baik. Daftarkan diri Anda pada event-event UICC di uicc.careerlab.co. Selain itu, UICC Expo 2023 berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduates, dan profesional muda untuk persiapan karir serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Career Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Untuk itu, info selengkapnya mengenai Career Lab bisa diakses pada careerlab.co. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo 2023, yakni Bank CIMB Niaga, Paragon Technology and Innovation, PT Pegadaian, Bank Danamon, dan Bank Mandiri, serta kepada rekan-rekan media partner, yakni Media Indonesia, Medcom.id, Metro TV, Young on Top, Detik Edu, Info Webinar Indonesia, Good Sites, Loker Bandung, Info Loker Jobs, Magang Info, dan Teman Startup. Sebelum kita melanjutkan ke sesi utama kita, tidak lupa saya informasikan kepada rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan pada slide berikut, atau dapat mengklik tautan yang dikirimkan oleh tim panitia pada kolom chat. Selain itu, di akhir acara nanti juga akan terdapat link feedback yang harus rekan-rekan isi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa untuk mendaftar serta mengikuti event-event UICC lainnya melalui uicc.careerlab.co/event. Selain itu, ada lagi yang nggak kalah seru untuk diikuti, yaitu UICC Company Talk Challenge. Teman-teman berkesempatan untuk memenangkan saldo e-wallet seharga Rp100.000 bagi 2 peserta beruntung di setiap sesinya. Caranya sangat mudah, dengan mengunggah Instastory semenarik mungkin terkait sesi Company Talk hari ini. Follow dan mention akun @careerlab dan hashtag KL Company Talk. Dan semakin sering teman-teman ikutan Company Talk, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp500.000. Stay tune terus untuk pengumuman pemenang melalui Instastory @careerlab setiap hari jam 8 malam. Baik, setelah informasi-informasi terkait UICC tadi,
kita akan masuk ke sesi utama kita. Pada sesi ini relate banget dengan kondisi digitalisasi yang kian maju pada generasi kita, yakni dengan kehadiran artificial intelligence atau AI. Nah, berkaitan dengan teknologi tersebut, sebenarnya bagaimana sih kita bisa memaksimalkan penggunaannya dalam setting profesional? Pada sesi UICC X Career Lab Training hari ini, yang berjudul Prepare Your Career with AI, Utilizing AI for Career Planning and Professional Advancement. Kita akan membahas lebih jauh peran AI dalam setting profesional dengan Kak Keisha Sawitri selaku Learning Designer dari Career Lab. Tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan dulu dengan Kak Maria Goretti Keisha Sawitri yang merupakan lulusan Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2-nya di universitas yang sama dengan Psikologi Klinis. Kak Keisha sempat menjadi Associate Psychologist di Yayasan Pulih pada tahun 2021 dan pada tahun 2021 juga menjadi Associate Psychologist di Universitas Ciputra. Dan pada tahun 2002 pernah menjadi konselor siap kuliah di Sekolah.mu dan EAP konselor dari Workplace Options. Dan tahun 2023 ini sebagai Learning Designer dari Career Lab. Pada kesempatan yang begitu berharga kali ini, langsung saja kita sapa pembicara kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Keisha. Apakah Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik Kak Keisha, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Baik-baik semua di siang hari yang masih panas ini. Semoga masih semangat ya, udah makan siang. Iya, bener banget nih. Biarpun panas-panas dikit lah ya, kita tetap harus lanjut buat belajar dengan Kak Keisha hari ini. Oke, karena Kak Keisha sudah hadir, sudah siap juga sepertinya untuk sharing-sharing dengan rekan-rekan sekalian, maka langsung saja kepada Kak Keisha kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Baik, langsung aja ya, karena tadi saya udah diperkenalkan gitu ya. Ya, tadi ada yang menjawab baik, ya syukur kalau begitu ya. Karena saya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Nisa, jadi nanti ini kita langsung aja gitu ya ke materinya. Kita mau belajar apa sih hari ini? Bareng-bareng juga ya, karena saya juga baru juga ya di bidang ini. Yuk kita lihat, silakan next. Ya, jadi untuk agenda hari ini saya akan menjelaskan peran dan aplikasi AI untuk karir gitu ya. Lalu ada contoh-contohnya juga. Lalu penggunaan AI untuk pencarian dan perencanaan kerja. Kemudian penerapan penggunaan AI di tempat kerja. Dan yang keempat adalah tips penggunaan AI dalam setting profesional gitu ya. Nah, nanti setelahnya akan ada tanya jawab. Tapi kalau misalnya nih, ketika saya menjelaskan atau ketika misalnya teman-teman melihat suatu contoh terus bertanya-tanya akan sesuatu, teman-teman boleh banget untuk langsung tanya gitu ya. Nanti di kolom Q&A, nanti akan saya jawab ketika sesi tanya jawab. Next. Nah, ya, yang pertama adalah peran dan aplikasi AI untuk karir gitu ya. Selanjutnya. Nah, apa sih yang teman-teman pikirkan gitu ya pertama kali jika mendengar soal AI gitu kan? Apakah nih membuat gambar cepat nih misalnya text to image generator? Atau mungkin teman-teman mikirnya kalau AI itu kayak asisten cerdas gitu ya, yang bisa melakukan banyak hal gitu. Apa? Kalau teman-teman, ini nggak hanya apanya si AI ini ya, tapi kesannya teman-teman juga nih. Kalau misalnya dengar AI itu seperti apa? Ada juga kan yang mungkin saat ini ada yang merasa bahwa AI ini adalah suatu ancaman gitu ya bagi peluang kerja kita gitu, karena nanti jangan-jangan bakal digantikan sama mereka dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman boleh jawab di kolom chat. Oke, ada chat GPT. Kak Dian Prasna bilang chat GPT. Mungkin yang lain ada lagi yang ngomong mau Open AI, betul. AI bisa membantu sebagai tools untuk mempermudah pekerjaan, benar sekali ya. Kita bisa lebih mudah gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya lebih praktis begitu ya. Tools ya berarti ya. Manfaatin untuk terjemahin Kak, betul sekali. Ada juga AI untuk menerjemahkan juga gitu ya. Dan biasanya terjemahannya juga oke gitu ya, lumayan oke. Apalagi mungkin ada lagi yang mungkin teman-teman mau share di sini.
Oke, tapi dari yang teman-teman tadi sebutkan sangat bagus ya. Maksudnya teman-teman udah terpapar gitu ya dengan AI ini gitu. Betul, kalau misalnya kita pertama kali dengar AI banyak bilang juga solusi tugas gitu ya. Nah, akan ada yang bilang bahwa ini adalah tools gitu ya untuk membantu. Judulnya membantu ya, bukan mengerjakan 100% gitu ya, biasanya seperti itu. Yang kedua, ada tadi yang mengatakan asosiasinya langsung ChatGPT atau OpenAI. OpenAI juga ada DALL-E dan lain sebagainya ya, jadi banyak banget sih sebenarnya di situ aplikasinya dan juga mungkin hal-hal yang lain gitu. Teman-temannya ChatGPT gitu juga ya gitu. Itu semua nggak ada yang salah gitu ya, dan berarti teman-teman sudah biasa gitu. Nah, sekarang kita akan membahas nih gitu ya. Kalau tadi teman-teman menyebutkan AI secara umum, konteks AI secara umum, pernahkah teman-teman mencoba AI sebagai tools pengembangan karir atau pencarian kerja atau mungkin kayak teman curhat dalam nyari kerja misalnya kayak gitu, pernah nggak gitu? Atau mungkin teman untuk bikin apa gitu ya, tools untuk bikin apa, pernah nggak dari teman-teman di sini yang pernah mencoba AI untuk bidang karir? Nanya resume, oh oke, baik baik baik. Menarik ya, dan dijawab komplit gitu ya. Jadi ada resume evaluatornya gitu ya, jadi dia bisa evaluasi resume ya teman-teman, oke. Ada lagi mungkin persiapan interview, oh menarik ya. Oh iya, biasanya kadang-kadang kita bisa tanya juga ya ke AI juga gitu untuk persiapan interview seperti apa. Ada lagi mungkin teman-teman? Tools untuk bantu buat CV atau cover letter, oke baik. Bikin cover letter, lamar kerja via Gmail gitu ya, iya baik. Gitu. Yang paling penting teman-teman udah tahu gitu ya tujuannya seperti apa, dan juga teman-teman kira-kira sudah memahami gitu cara kerjanya seperti apa. Nah, bagaimanapun juga yang namanya AI ini kan tools ya, alat untuk membantu kita. Jadi nanti dalam bahasan kali ini kita juga akan membahas bagaimana menggunakan AI secara bijak untuk pengembangan karir atau nanti ketika ada dalam setting profesional. Next. Oke, jadi peran perkembangan teknologi dan AI bagi job seekers nih buat teman-teman yang mungkin fresh graduate atau mungkin di sini gitu ya, di UI CISE tentunya mencari pekerjaan, ada juga yang mungkin di sini masih mahasiswa tapi juga sudah mulai mencari-cari pekerjaan dan arah karir. Dengan adanya AI ini harapannya bisa menjadi akses informasi yang bervariasi gitu ya, teman-teman bisa mengumpulkan informasi-informasi yang bervariasi dari AI. Lalu kemudian antusias dan interaktif gitu. Banyak yang kayak kalau AI sendiri itu banyak yang kayak dua arah ya, seolah-olah dua arah gitu. Meskipun mungkin dua arahnya mereka tuh dibikin oleh sana gitu. Jadi itu adalah teknologi gitu. Tapi bagaimanapun tetap interaktif. Jadi teman-teman nggak ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok gitu ya. Jadi kayak ada feedbacknya, atau mungkin juga ketika misalnya teman-teman membutuhkan tools sesuatu itu mereka bisa cepat gitu ya dalam bekerja. Lebih cepat tentunya, betul sekali tadi ada yang bilang begitu ya, lebih cepat dalam mengerjakan tugas, mendorong kolaborasi. Kalau mendorong kolaborasi ini ada beberapa AI, mungkin teman-teman memahami ya, ada beberapa AI yang kalau misalnya kita bikin sesuatu, itu bisa bareng-bareng keroyokan bikinnya. ChatGPT itu bisa, Canva itu bisa, misalnya kayak gitu. Jadi itu juga bisa mendorong kolaborasi ya dengan online dan teknologi ini. Mengakomodasi kebutuhan job seekers gitu ya, karena banyak informasi yang muncul di sana ketika mereka menggabung-gabungkan informasi itu, baik itu nanti dalam bentuk apapun, mereka bisa kayak mengakomodasi kebutuhan job seekers gitu kan. Kayak tadi mungkin teman-teman ada yang bilang bisa membantu untuk cover letter, bisa membantu untuk tips interview misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian menciptakan peluang bagi masa depan. Nah ini yang menarik ya teman-teman, jadi kalau di sini kan mungkin ada beberapa pihak ya, mungkin dari teman-teman yang punya latar belakang tertentu, ada yang melihat bahwa AI ini bisa menjadi ancaman bagi peluang kerja bagi manusia gitu ya, karena kecanggihan teknologi, otomatisasi gitu ya, membuat wah jangan-jangan nanti mata pencaharianku nggak ada nih karena ada AI dan lain sebagainya. Menariknya gitu ya, ada riset yang membuktikan bahwa riset yang meramalkan sebetulnya ya, bahwa nanti pada akhirnya akan ada pekerjaan yang baru, muncul pekerjaan baru yang akan muncul ketika AI ini ada gitu. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman kekurangan pekerjaan gitu ya. Justru dengan AI ini mungkin akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru karena ada hal-hal lain yang sudah ditangani oleh teknologi begitu.
Ya, manusia menciptakan AI dan bukan sebaliknya, betul sekali gitu ya. Next. Halo, selamat siang Kak Kesya. Apakah Kak Kesya terkendala sinyal? Sepertinya Kak Kesya terkendala sinyal ya. Sehingga jadi nge-freeze sekarang. Oh, dan sekarang sempat disconnect. Mungkin sambil kita tunggu Kak Kesya, aku ingin mengingatkan kembali ke teman-teman yang belum mengkonfirmasi kehadirannya, bisa mengkonfirmasi kehadirannya pada tautan yang tadi dikirimkan oleh rekan-rekan panitia di grup ya. Untuk cara absensinya, mungkin teman-teman panitia bisa dikirim ulang untuk link konfirmasi kehadirannya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan ya teman-teman untuk diajukan pada sesi Q&A. Karena nantinya seperti biasa akan ada hadiah bagi penanya dengan pertanyaan yang menarik. Jadi ajukan aja pertanyaan-pertanyaan ke kolom Q&A dan nanti bisa ditanyakan ke Kak Keisha pada sesi Q&A. Dan penanya yang terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah dari Paragon Technology and Innovation. Oke, sekarang kita tunggu dulu Kak Keisha-nya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini listrik di rumah saya lagi mati tiba-tiba dan nggak bisa connect lagi. Saya izin untuk tidak untuk menggunakan gadget lain dan juga untuk sementara off cam gitu ya. Tapi ini saya lanjutkan ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Oke. Baik kalau begitu. Oke, teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh AI gitu ya untuk pengembangan karir. Yang pertama adalah OpenAI, tadi ada beberapa teman-teman yang menyebutkan ya, ada ChatGPT di sini gitu ya. Kemudian ada juga yang bernama Career Flow, ini contoh aja gitu ya, dimana kalau Career Flow ini dia adalah AI yang tugasnya adalah mengoptimalisasi LinkedIn profile teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau untuk AI yang berhubungan dengan CV, resume, interview gitu kan udah banyak ya yang muncul gitu. Teman-teman bisa mencari. Nah, kalau ini yang menarik ya, LinkedIn profile. Kenapa sih LinkedIn profile penting gitu ya? Karena sekarang banyak juga ya recruiter yang kemudian menggunakan LinkedIn profile juga sebagai salah satu bentuk screening gitu. Lalu ada juga yang bernama Bob the AI coach. Kalau ini adalah coach gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ya di sini mungkin tahu yang namanya career counselor, ada career coach, ada juga mungkin psychologist gitu yang kemudian mereka memang konsentrasinya pada karir, konseling karir gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman kebetulan mungkin belum ada dana begitu ya. Terus kemudian atau belum ada waktu gini, teman-teman butuh urgent gitu kan, udah mencoba booking, terus tiba-tiba kayak yang belum bisa nih gitu karena konselornya atau coachnya ini lagi nggak bisa gitu atau lagi penuh gitu. Nah teman-teman juga bisa menggunakan jasa seperti kayak Bob the AI coach gitu ya atau AI yang berhubungan dengan coaching gitu untuk karir gitu. Lalu kemudian yang terakhir ada copy.ai gini ya misalnya. Ini hanya salah satu contoh gitu ya. Sebenarnya kalau copy.ai sendiri itu nggak cuman untuk pembuatan portfolio, tapi juga bisa pembuatan apapun. Kalau kebetulan copy.ai ini lebih untuk copywriting gitu ya. Tapi copywritingnya macam-macam. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman mau cari kerja bisa untuk portfolio, kemudian cover letter, kemudian apapun yang kira-kira teman-teman butuhkan gitu. Cuman memang kalau untuk trial ya free, cuman setelahnya ada yang berbayar gitu ya teman-teman gitu. Nah nanti teman-teman bisa pilih sendiri nih kira-kira mana yang free, mana yang berbayar gitu ya.
Nah, meskipun dibantu AI, job seeker perlu mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan, serta perlu mengecek ulang apa yang ditulis atau dibuat. Nah, nanti kita bahas ya lebih lanjut mengenai tips ini. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan AI untuk pencarian dan persiapan kerja. Next. Nah, AI untuk persiapan kerja ini buat apa saja sih gitu ya teman-teman? Yang pertama, kita perlu untuk memilih teknologi atau aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan. Kalau untuk pencarian lowongan kerja, portal lowongan kerja seperti Career Lab gitu ya, ataupun juga mungkin kalau misalnya teman-teman ada portal-portal lowongan kerja yang lain yang teman-teman bisa masukin juga boleh gitu ya. Bagaimanapun juga AI ini nggak cuman berhubungan dengan kayak bikin sesuatu yang instan atau mungkin kayak teknologi yang dari tadi itu ya misalnya text to image gitu ya. AI itu sebenarnya mesin pencari pun itu sudah kecerdasan buatan begitu, kecerdasan artificial gitu ya. Terus kemudian translator tadi itu juga termasuk gitu ya di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya AI nggak hanya terbatas pada kayak ChatGPT dan lain sebagainya. Pengembangan jejaring, kemudian juga pembuatan resume, pembuatan portfolio, perencanaan karir gitu ya, bisa dengan yang tadi itu disebutkan, dan juga pembelajaran gitu. Nah, kalau pembelajaran ini nanti teman-teman juga bisa untuk mencoba otak-atik ya, misalnya membuat prompt untuk pengembangan karir, riset, dan apa yang teman-teman ingin kembangkan gitu, misal self-development. Next. Nah, untuk persiapan kerja yang kedua adalah cara menyusun draft yang efektif dalam pencarian gitu ya. Jadi di sini semakin spesifik akan semakin baik dan ketahui apa yang kita butuhkan atau inginkan dalam pencarian. Nah, kalau teman-teman misalnya nih ya membutuhkan bantuan AI dalam hal-hal yang teman-teman ingin cari, misalnya kayak ChatGPT, Bing, Bard, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin tadi itu kayak bikin cover letter dan lain sebagainya. Tentu teman-teman kan meskipun nih ya bisa dibilang kita dibantu banget sama AI. Kayak mereka yang ngebikinin gitu. Kan tetap ya otaknya tuh kita gitu, brainnya kita. Jadi perlu banget teman-teman itu memiliki tips untuk membuat prompt yang oke gitu dalam memberikan dalam tanda kutip, bukan tanda kutip sih emang bener ya, memberikan perintah nih pada si mesin gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu kemudian memberikan perintah pada AI, teman-teman juga perlu memberikan perintahnya tuh yang jelas gitu ya. Gunakan kalimat yang detail, latar belakang yang jelas, contoh dan referensi untuk hasil yang maksimal. Misalnya nih teman-teman kayak lagi galau karir gitu kan. Sebenarnya bakat aku apa sih gitu kan. Aku tuh sebenarnya paling cocok karir yang kayak apa gitu kan. Nah teman-teman mungkin bisa memberikan latar belakang kayak teman-teman ini misalnya ya, tuliskan kecenderungan minat mahasiswi atau bisa juga bilang saya adalah mahasiswi atau mahasiswa dari universitas swasta misalnya atau universitas negeri gitu ya di kota X semester sekian gitu ya. Yang kemudian jurusannya ini gitu ya. Saya ingin tahu gitu ya kira-kira minat dan bakat saya itu kemana gitu dengan latar belakang saya seperti ini dan mohon kayak petakan gitu ya, tolong petakan kemudian minat saya ke dalam sesuai dengan teori gitu. Misalnya teman-teman bisa coba lihat dulu gitu ya, googling dulu nih teori kalau misalnya soal minat tentang apa gitu ya, misalnya pakai Holland teori gitu kan ya, yang Riasek ini, atau mungkin teman-teman googling dulu nih, teman-teman mau ngecek teman-teman tuh misalnya gaya kerjanya yang dominan apa gitu kan ya, teman-teman mungkin juga bisa lihat-lihat dulu gitu ya, teori apa yang mendasari gitu. Jadi teman-teman nanti bisa membantu si mesin ini untuk mencarikan yang tepat bagi teman-teman. Karena semakin kita kayak promptnya itu atau perintahnya itu tuh kurang jelas gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya mau bikin cover letter dan lain sebagainya, tentunya kita perlu memberikan perintah yang jelas ya, cover letternya seperti apa, terus kemudian mau ditujukan kemana, kemudian persyaratan dari si perusahaan itu pengen yang kayak gimana sih gitu kan ya, yang perlu teman-teman ingin cantumkan seperti apa, teman-teman juga perlu untuk minta tolong gitu ya, karena nggak bisa nih kayak satu cover letter buat semua gitu kan ya, bisa, cuman kayaknya sih mungkin akan lebih generik gitu ya. Jadi perdalam ya teman-teman untuk prompt atau perintah yang teman-teman berikan ke AI tersebut.
Lalu kemudian setelah itu perdalam hasil pencarian gitu. Kalau misalnya teman-teman masih belum puas dengan hasilnya, entah itu teman-teman ditolong gitu ya dalam membuat resume, cover letter, atau mungkin diberikan tips-tips interview gitu ya. Tapi teman-teman kayak ngerasa, aduh bukan ini yang saya cari gitu kan ya. Atau misalnya teman-teman ngerasa kayak, ini kayaknya belum deh kayak hasil dari arah karirku yang aku pengen tuju tuh bukan yang ini maksudnya. Dia nggak ngerti nih gitu kan, kadang-kadang kan kita kayak gitu ya. Nggak apa-apa, perdalam aja, probing gitu ya dari hasil pencarian teman-teman gitu. Misalnya lebih spesifik lagi nih. Misalnya untuk usia berapa sampai usia berapa, atau di bidang apa. Misalnya ada teman-teman yang pengen di bidang HR, tapi yang keluar tuh HR-nya tuh teman-teman yang bidangnya nggak begitu suka gitu. Enggak, gue nggak pengen yang ini misalnya. Aku pengen yang personal development, aku pengen yang research and development misalnya kayak gitu. Atau misalnya aku pengen yang kayak rekrutmen gitu kan, aku pengen jadi TA gitu, talent acquisition gitu. Jadi teman-teman kemudian perdalam aja, probing aja dengan cara menspesifikkan gitu ya dari hasil pencarian teman-teman gitu, atau dari hasil prompt atau perintah teman-teman. Next. Nah kemudian yang ketiga, eksplorasi AI tools lain yang lebih spesifik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang pas gitu ya, udah teman-teman mencoba pakai AI yang bisa dibilang cukup umum gitu ya. Yang paling cukup umum ya tentu aja kayak ChatGPT, Bing, Bard gitu ya, atau mungkin tadi itu gitu ya yang dianjurkan begitu ya. Nah, teman-teman boleh banget kemudian coba untuk cari spesifik AI yang teman-teman memang pengen untuk lakukan gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen AI untuk job matching gitu ya, teman-teman bisa ke website yang menyediakan atau aplikasi yang menyediakan AI untuk job matching gitu. Lalu kemudian ada juga AI untuk cover letter generators gitu. Sebenarnya kayak tadi itu ya, copy.ai itu bisa pakai cover letter buat bikin cover letter. ChatGPT juga bisa bikin cover letter gitu kan ya. Tapi ada juga cover letter generators nih yang misalnya dia bahkan kalau misalnya ChatGPT kan kita mesti copy paste dulu ya, Bard, Bing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk beberapa generator tuh mereka kayak bisa ada formatnya gitu. Jadi nanti teman-teman download tuh udah bisa langsung PDF gitu. Tapi tentunya teman-teman perlu cek lagi ya, ini udah sesuai belum gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya GPT Google Sheets Add-on gitu ya, untuk personalisasi data networking. Jadi teman-teman juga bisa pakai data-data gitu, data-data teman-teman untuk networking, misalnya teman-teman dapat dari siapa dan lain sebagainya yang bisa digunakan nih nanti untuk berkarir gitu kan ya, mencatat data dari si A, si B, si C gitu kan ya, mungkin nanti bisa membantu karir teman-teman. Itu juga bisa ada aplikasi tertentu gitu ya, atau mungkin cara-cara tertentu, misalnya bahkan pakai Google Sheets aja gitu ya untuk merekap data-data tersebut. Terus ada juga nih bahkan ya kan kalau misalnya kita kirim lamaran kerja misalnya ya teman-teman, itu kan kita nggak hanya kirim resume, cover letter, dan dokumen-dokumen lain. Biasanya dan seharusnya, sebaiknya teman-teman juga menuliskan sesuatu di body email, iya kan gitu. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba teman-teman langsung send gitu kan, body emailnya kosong sama sekali gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu kan nanti HR-nya bingung kan, udah gitu kadang-kadang bahkan gak dijudulin juga gitu. Ini apa ya tiba-tiba ada dokumen gitu. Tentu kita perlu untuk menuliskan email. Nah tapi kan menuliskan email ini kadang-kadang capek juga ya. Apalagi kalau teman-teman lagi jadi job seeker yang tiap hari melamar gitu. Itu bahkan ada AI-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh bantuan juga, kayak si Zappler ini dia adalah AI untuk khusus nulis email gitu. gitu. Jadi menarik ya. Ya berkaitan dengan pencarian kerja gitu. Jadi kayak teman-teman juga bisa gitu ditulisin gitu. Terutama kayak mungkin kalau ada beberapa yang per lamaran gitu ya, mungkin beda-beda nih bidangnya, atau beda-beda nih yang perlu kita sebutin gitu kan ya. Karena misalnya sih di lamaran 1 gitu ya, nanti kita perlu menyebutkan ke perusahaan A, atau di lamaran kedua gitu kan kita perlu pakai bahasa yang seperti apa gitu. Lalu kemudian ada juga AI powered interview coaching tools. Nah ini menarik ya interview nih. Tadi ada yang bilang bahwa AI ada yang dipakai untuk
persiapan interview ya berarti. Persiapan interview ini kalau misalnya kayak di beberapa AI tools yang umum, biasanya kan persiapan interview ini bentuknya kayak ya tips dan trik gitu ya, berarti gitu ya secara verbal gitu. Tapi ada juga yang AI-nya tuh kayak bisa memberikan jadi coach kita gitu ya dalam interview gitu. Jadi menarik banget gitu. Teman-teman juga mungkin memang bisa sih ya belajar sendiri kayak kemudian melihat video YouTube, terus teman-teman latihan sendiri, entah itu ngomong sendiri ataupun dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya dengan AI powered interview coaching tools ini teman-teman merasa terbantu gitu ya buat kemudian mungkin ada yang merasa punya arah gitu ya dalam interview, itu mungkin juga bisa sangat membantu ya teman-teman. Nah kemudian ada juga AI powered negotiation tools gitu ya. Ini tapi ya nggak harus ya untuk teman-teman. Kemudian ini mungkin kalau misalnya teman-teman cuma pengen explore aja gitu ya, jika dibutuhkan ya gitu. Untuk latihan negosiasi gaji dan kompensasi jika dibutuhkan. Gitu. Tapi ini nanti aja dulu teman-teman. Biasanya kalau untuk negosiasi dan lain sebagainya itu dilaksanakan ketika mungkin teman-teman udah dapat offering atau misalnya teman-teman juga sudah punya pengalaman gitu ya. Oke, next. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh teman-teman, waktu itu saya bikin prompt-nya itu adalah seorang mahasiswa semester 6, dia pengen berkarir di HR dan dia pengen kemudian tapi masih bingung gitu, bidang HR apa yang dia pengen explore gitu kan. Jadi dia minta tolong sama ChatGPT untuk mengeksplorkan bagi dia gitu ya, bidang-bidang HR itu apa aja sih gitu. Terus minta tolong juga untuk langkah-langkah apa yang dia perlu lakukan sebagai mahasiswa semester 6 nih, kalau pengen nyemplung ke salah satu bidang di HR ini gitu ya, dimana nanti si ChatGPT ini memberikan jawaban gitu kan. Tentunya kalau misalnya kayak ChatGPT, Bing, Bard, saya rasa juga kalau teman-teman ngerasa kagok pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, mereka juga udah sangat cerdas ya, bisa pakai bahasa Indonesia juga gitu ya. Terus kemudian ada yang ini ya, jawabannya ini rekrutmen dan seleksi, terus dijelaskan juga langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan gitu ya, training and development seperti itu. Itu jadi dijelaskan juga. Next. Ya ini masih ini ya beberapa contoh, ada kompensasi dan benefit gitu ya. Ini harusnya benefit ya, bukan manfaat gitu ya. Lalu kemudian ada hubungan karyawan gitu kan ya, jadi employer relation gitu. Nanti ada employee branding juga gitu dan lain sebagainya. Nah employer branding juga dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman tentunya kalau misalnya dapat jawaban-jawaban seperti itu, teman-teman perlu cek lagi gitu juga ya dari yang sudah disediakan oleh si AI ini, teman-teman perlu gali lebih lanjut. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang perdalam tuh tidak harus perdalam di tools AI-nya ini, teman-teman juga bisa perdalam riset teman-teman. Misalnya nih teman-teman udah dapat, oh kayaknya menarik nih yang kompensasi dan benefit gitu kan. Kalau rekrutmen kan udah biasa misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau training and development juga banyak gitu ya teman-teman yang di training and development misalnya. Nah, aku pengen deh coba lebih tahu gitu ya tentang kompensasi dan benefit. Nah ini teman-teman bisa risetnya nggak harus di ChatGPT-nya atau nggak harus di AI tools untuk karir gitu. Teman-teman bisa aja kemudian googling gitu ya. Google pun sebenarnya kan juga artificial intelligence gitu ya. Teman-teman lebih riset kayak ke misalnya website-website yang memang menyediakan informasi mendalam mengenai kompensasi dan benefit. Atau mungkin teman-teman mulai searching kayak, oh ada nggak ya yang menyediakan internship gitu di bidang ini, ataukah memang harus jadi HR generalis dulu, jadi HR umum dulu untuk internship dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa searching lebih dalam gitu ya, seperti itu gitu kira-kira untuk memperdalamnya. Next. Nah ini contoh untuk Bard gitu ya, Bard ini punyanya Google gitu ya. Kalau tadi ChatGPT kan punya OpenAI, Bing punyanya Microsoft gitu ya. Bard ini juga bisa pakai bahasa Indonesia, so nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Ini juga bisa banget gitu ya. Ini kalau ini contoh kasusnya adalah pengen switch karir gitu. Mungkin bukan bisa dibilang switch karir ya. Switch karir kan biasanya kalau karirnya udah jalan, terus kemudian nanti teman-teman ini apa namanya pengen pindah gitu. Nah kalau ini
lebih ke kayak mungkin tidak sesuai dengan background pendidikan, non-linear gitu ya karirnya. Nah ini intinya adalah gimana sih caranya untuk berkarir di bidang digital marketing gitu ya. Misalnya dia backgroundnya dari jurnalistik gitu, dari jurnalisme. Nah ini temanya berikan contoh tema course-nya seperti apa, kemudian juga langkah-langkahnya gitu kan ya, supaya dia bisa berkarir di bidang digital marketing gitu. Nah ini diberikan juga contoh-contohnya gitu kan ya, langkah-langkahnya itu juga diberikan. Nah tentunya kita nggak berhenti sampai sini ya teman-teman. Nah itu tadi kita perdalam risetnya. Begitu kita perlu nih. Kemudian berarti misalnya training atau bootcamp dan lain sebagainya di bidang SEO misalnya atau SEM gitu ya. Jadi benar-benar memperdalam itu yang kita benar-benar nggak tahu sama sekali, butuh keahlian, butuh sertifikasi. Tentunya kan teman-teman perlu untuk melakukan riset mendalam, begitu ya. Next. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah penerapan penggunaan AI di tempat kerja. Nah kalau misalnya teman-teman udah keterima ya gitu ya, AI ini bisa dipakai buat apa aja sih di tempat kerja gitu, kalau diperbolehkan tentunya ya. Yang pertama AI itu bisa digunakan untuk rekrutmen bagi teman-teman yang mungkin di bidang rekrutmen gitu ya. Nanti ada tools-tools tersendiri gitu untuk screening, skimming, kemudian juga mungkin untuk membalas email para pelamar misalnya dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang memang bisa diotomatisasi ya teman-teman gitu ya. Lalu otomatisasi proses gitu ya di berbagai bidang. Kemudian pengurangan workload karena mungkin kita tetap pakai dong ya usaha kita sendiri gitu ya. Kita tetap berpikir, kita tetap menjadi otaknya, tetapi paling tidak untuk hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan dengan asisten virtual gitu ya, asisten seperti ini bisa kemudian kita limpahkan gitu ke AI. Terus kemudian workforce development, hubungan dengan customer gitu ya, karena ada beberapa juga yang menggunakan AI untuk hubungan dengan customer misalnya. Tentunya kalau untuk hal-hal yang masih bersifat ringan ya, kalau udah memang hal-halnya perlu ditangani manusia, tentunya ditangani oleh manusia gitu ya. Kemudian juga ada inovasi di perusahaan gitu ya, harapannya seperti itu dengan digitalisasi. Next. Nah ini adalah benefit AI ya di tempat kerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, posisi pekerjaan yang baru gitu ya, karena siapa tahu nanti ada gitu ya posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keahlian teman-teman dalam memanfaatkan teknologi dan AI, dan juga kepuasan karyawan karena mungkin itu tadi ya workload-nya tidak lagi sebanyak workload ketika manual, apa-apa dikerjain manual gitu harapannya. Nah selanjutnya ya mungkin bisa next. Nah ini adalah contoh aplikasi AI ya di pekerjaan atau bisnis gitu ya. Ini juga bisa untuk bisnis ya teman-teman. Mungkin teman-teman boleh untuk lihat video ini sejenak dan satu video lagi setelah ini di slide berikutnya. Silahkan. Mohon ditunggu ya teman-teman, ini untuk settingnya lagi dibikin supaya bisa terdengar. Oke. Browse AI should probably be illegal, but you can use it to extract and monitor your competitors' websites. Looka takes care of your branding and logo design in a matter of seconds. Don't let your crappy art skills hold you back. Copy AI is like having your own personal ghostwriter. I use it to create blogs, newsletters, social posts, and more. If you want to claim the top spot on Google, you're going to love Spin Rewriter. It can rewrite a single article into 500 different ones in a matter of 45 seconds. With the right prompt on Midjourney, you can make boring product photos look like they were shot in a professional studio. Runway is the ultimate editing suite for social media content. Their tools can turn your videos from looking like they were shot in a potato to looking like a Hollywood blockbuster. Suffering from inbox overload? Merlin can effortlessly write professional email replies. So use these tools to save time, make more money, and run your business while you sleep. Oke, di selanjutnya juga ada lagi. Mungkin boleh di-setelkan. Become more efficient with these 4 AI tools. When starting a creative project, use TypingMind to get some inspiration. You can pick an AI character, choose a prompt,
upload a document, or ask the AI to search the web. Number 2, use Alifast to generate ideas, improve your writing, or write emails. The best part, it works with any tool you use. Number 3, Lumina Neo helps you enhance your photos and remove unwanted objects without having to learn complex software. Now, get ready for this. An AI tool to search for AI tools. Type in what you'd like to do, like how to manage time more efficiently, or how to speed up my design workflow. You will get recommendations instantly. All these tools are on Setup. Get the free 7-day trial here. Did you know that you can Oke, memang ini shortnya berhenti di situ ya teman-teman. Tapi kira-kira teman-teman udah tahu ya gambarannya tadi ada beberapa, mungkin agak cepat gitu tadi video-videonya. Nanti teman-teman bisa coba cari sendiri gitu ya di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram gitu ya. Biasanya mereka akan ada video-video shorts gini, reels atau shorts atau TikTok gitu yang kemudian ada tips dan trik ataupun juga menyediakan informasi mengenai tools-tools gitu. Biasanya Google pun juga ada beberapa yang kemudian menyediakan tools dan linknya gitu. Kira-kira teman-teman butuh apa sih untuk membantu produktivitas teman-teman di dalam bekerja, memudahkan teman-teman dalam bekerja. Teman-teman tentunya perlu ngecek dulu ya, apakah misalnya tools ini betul-betul yang teman-teman butuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ini berbayar nggak sih gitu ya. Begitu kita kayak udah excited banget, terus teman-teman udah register, login dan lain sebagainya, sign up, tahu-tahu kayak begitu seminggu kelar gitu ya, teman-teman disuruh bayar gitu. Jadi teman-teman perlu lihat-lihat juga gitu ya, kira-kira seperti apa cara mainnya dalam tanda kutip gitu kan. Lalu kemudian tentunya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kita tidak menyalahgunakan bantuan-bantuan tersebut untuk dalam tanda kutip mungkin menjadi bukan diri kita yang sebenarnya, menjadi bukan kerjaan kita yang sebenarnya, kinerja kita yang sebenarnya, tapi lebih ke kayak membantu aja gitu. Nah nanti kita bisa coba cari ya lagi gitu ya. Semoga membantu. Nah ini kemudian kita next, yang terakhir. Ke next slide. Ya, ini adalah tips singkat gitu ya penggunaan AI dalam setting profesional. Next. Yang pertama, recheck data atau informasi yang diberikan ya teman-teman gitu ya. Kadang ada informasi yang kurang akurat atau relevan, terutama kalau menyangkut riset ya. Kalau misalnya tadi ada teman-teman yang bilang AI ini bisa untuk solusi tugas gitu. Teman-teman perlu lihat dulu deh ya informasinya seperti apa, karena setahu saya beberapa tools yang kayak misalnya kayak ChatGPT dan lain sebagainya itu mereka untuk riset-riset itu tidak akurat ya, atau tidak nyata. Ada riset yang mirip dengan hal itu, tetapi yang mereka kasih sumbernya itu bukan sumber beneran gitu. Jadi teman-teman mesti cek gitu, bener nggak sih ada jurnal yang begini namanya. Kalaupun misalnya ada yang mendekati, mungkin namanya berbeda, tolong citasi dengan benar gitu ya teman-teman. Jadi cek gitu ya kebenarannya juga. Kayak misalnya tolong berikan informasi mengenai apa, teman-teman juga perlu ngecek benar gitu ya. Lalu kemudian cek menggunakan alat atau aplikasi lain untuk membandingkan. Lalu kalau bisa ada sumber pertama gitu ya, bisa gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau ngomongin soal kerjaan gitu ya, berarti teman-teman bisa langsung ke website perusahaannya gitu kan ya. Misalnya teman-teman minta informasi mengenai pekerjaan tertentu atau perusahaan tertentu, bisa langsung ke sumber pertama, sumber utama, universitas misalnya, atau misalnya teman-teman melakukan riset, teman-teman langsung ke laman jurnalnya atau laman bukunya dan lain sebagainya. Kemudian hal ini dapat menghindarkan dari informasi yang kurang relevan hingga penipuan juga gitu ya. Misalnya ada job scam juga gitu kan ya, kayak misalnya tiba-tiba dikasih info yang kurang akurat, ternyata website ini website buat scam misalnya sejelek-jeleknya. Atau mungkin juga ada yang kemudian teman-teman mungkin ada risiko juga, misalnya ada plagiarisme dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu untuk cek ulang gitu. Meskipun tentunya di dalam AI sendiri ada juga AI pintar yang bisa memparafrase dan lain sebagainya, tapi kita tetap perlu ya untuk cek dan recheck gitu. Kedua, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Karena sarannya biasanya cukup general gitu ya.
udah kayak ramalan tarot aja gitu. Kadang-kadang kan sarannya general banget tuh gitu kan. Kayak iya kena nih di saya gitu. Tapi sebenarnya masih bisa diperdalam seperti tadi ya, dispesifikkan lagi ya, di probing lagi. Kemudian perlu disunting, perlu disesuaikan. Terus kemudian job seeker dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedit atau melakukan adaptasi. Misalnya tadi itu misalnya untuk cover letter dan lain sebagainya gitu ya. Dicek dulu aja gitu. Jangan-jangan yang dibikin sama AI ini cover letternya buat posisi tertentu gitu, bukan posisi yang kita mau gitu kan. Itu perlu kita cek juga ya. Terus lebih tepat sasaran dan memiliki sentuhan manusia gitu ya. Kalau misalnya kita edit, dan penyesuaian dapat mencegah pelanggaran etik ya, misalnya confidentiality gitu kan, misalnya kemudian plagiarisme gitu, itu juga bisa banget gitu. Jadi teman-teman juga perlu cek dan recheck juga ya untuk penggunaan AI ini gitu. Termasuk juga kalau confidentiality ini juga misalnya teman-teman misalnya membangun portfolio pakai portfolio builder AI gitu ya. Biasanya ada beberapa project di beberapa perusahaan yang boleh di-share, boleh juga konfidensial, iya kan? Ada kan yang kayak gitu. Gak boleh nih orang lain tahu gitu. Tapi teman-teman pengen nunjukin, aku udah pernah nih nanganin perusahaan gede, nih keren nih misalnya kayak gitu. Nah teman-teman perlu misalnya mempertimbangkan hal itu gitu ya. Jangan-jangan project yang itu keikut gitu di portfolio teman-teman. Atau teman-teman pengen tetap menyebutkan cuman misalnya perusahaannya di nggak disebutin atau projectnya namanya nggak disebutin, cuman misalnya desainnya doang yang diliatin, atau mungkin justru malah sebaliknya projectnya disebutin tapi desainnya nggak diliatin gitu ya karena konfidensialitas gitu. Itu kan juga perlu dicek ya misalnya teman-teman gitu, teman-teman misalnya udah menandatangani NDA dan lain sebagainya. Nah itu juga ya mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan gitu, dan juga tips dalam penggunaan AI untuk pencarian dan pengembangan karir teman-teman. Oke, untuk pemaparannya cukup sekian gitu kan ya, karena udah mau jam 1:50 gitu ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Makasih. Terima kasih juga Kak Keisha. Sekarang kita tahu ya ternyata penggunaan AI itu sebenarnya banyak benefitnya dalam dunia kerja dan bisa dimaksimalkan dengan beberapa teknik yang tadi Kak Keisha sebutkan. Misalnya dengan membuat prompt yang tepat, yang bisa dimengerti oleh sistem itu sendiri, dan juga kita sebagai brandnya bisa mengeksplorasi tools-tools yang lebih spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, dengan paparan yang cukup komprehensif tadi, bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan untuk memperkaya wawasannya, bisa disampaikan ke kolom Q&A. Jadi jangan sampai salah untuk mengirimkan ke kolom chat, karena pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan yang masuk ke dalam kolom Q&A. Sambil menunggu teman-teman yang mengetik untuk mengajukan pertanyaannya, izinkan saya untuk membagikan informasi-informasi penting nih. Jadi akan ada beberapa upcoming event dari UICC yang teman-teman juga bisa ikutin dan bisa kulik informasinya di uicc.careerlab.co/event. Dan selain tiga acara ini, tentunya banyak kegiatan menarik lainnya dari UICC Expo 2023 yang sayang dilewatkan, yang teman-teman bisa cari tahu di uicc.careerlab.co. Selain itu, teman-teman juga mumpung masih dalam sesi ini, teman-teman bisa ikut UICC Company Talk Challenge, di mana teman-teman bisa memenangkan saldo e-wallet hingga Rp100.000 bagi 2 peserta beruntung di setiap sesinya, dengan membuat instastory semenarik mungkin dan juga mengetag @careerlab dan juga menggunakan hashtag KL Company Talk. Oke, karena sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk, izinkan saya membacakan pertanyaannya satu persatu ya Kak. Yang pertama itu dari Dean Prasna. Siang Kak, perkenalkan nama aku Dean, alumni dari Fisika UI. Terima kasih banyak untuk pemaparan materi tentang manfaat AI dalam karir. Aku mau nanya nih, strategi apa yang diperlukan agar mungkin penggunaan AI disalahgunakan, misalnya dalam menjawab soal tes masuk kerja. Ini mungkin maksudnya supaya tidak disalahgunakan kali ya. Gitu ya. Kaget saya juga. Dan apakah ada fitur AI yang bisa memberitahu promosi diri seperti LinkedIn? Dan gimana sih Kak cara
cara untuk menurut Kak, dan gimana sih Kak cara agar manfaatin AI biar efektif? Mungkin tadi sempat disinggung, mungkin dijawab lagi aja Kak untuk konfirmasinya. Dan menurut Kakak, apakah dampak negatif dari AI terutama dalam hal karir? Apakah mungkin sebuah perusahaan fully menggunakan AI pada suatu bidang kerja? Sekian dan terima kasih. Ini pertanyaannya banyak, mungkin dijawabnya singkat-singkat kali ya, biar teman-teman yang lain bisa kebagian untuk bertanya juga. Terima kasih Kak Baik. Kesha, silakan. Baik, terima kasih Kak Nisa. Oke, kalau untuk yang pertama gitu ya, bagaimana supaya tidak menyalahgunakan, tentunya kita perlu untuk, ya ini sih dari kesadaran diri kita masing-masing juga gitu ya, untuk menyalahgunakan, tidak menyalahgunakan gitu kan ya. Tapi kita perlu tahu aja yang kita garis bawahi adalah AI ini buatan manusia dan dia punya kekurangan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak turut andil, tidak mempoles gitu, maka pasti akan kelihatan banget deh kalau ini tuh buatan misalnya robot, buatan mesin dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya dalam jawaban interview gitu ya, bakal generik banget gitu, bakal formalnya tuh aneh banget, awkward banget gitu. Teman-teman perlu ingat bahwa ini tuh nggak sempurna gitu. Yang bisa membuat ini lebih baik itu adalah kita dengan polesan-polesan manusia gitu. Jadi teman-teman perlu ingat itu aja gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman perlu mengingat bahwa untuk tidak menyalahgunakan ini, justru kalau misalnya full dikerjain AI itu bisa banget ke-detect gitu, dan bisa banget ada kurangnya gitu ya. Terus kemudian penggunaan AI sih secara efektif gitu ya, itu tadi yang penting adalah teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga cek dan recheck gitu ya, dan juga diedit dan disesuaikan begitu ya. Lalu kemudian tadi yang terakhir untuk kekurangan ya dari AI ya sejauh ini gitu ya. Kekurangan dari AI sendiri itu memang rawan gitu ya dari penyalahgunaan hal-hal seperti ini. Mungkin kita udah tahu ya ada beberapa yang full dibikinin oleh esai gitu, dibikinin oleh ChatGPT dan lain sebagainya gitu. Cuman tentunya supaya mencegah hal-hal seperti ini, tidak hanya pelaku dalam tanda kutip kita yang bikin pakai AI ini gitu, yang dibantu oleh AI ini yang punya kesadaran, yang ngecek sekalipun gitu ya, mungkin bagian-bagian yang memang misalnya perusahaannya atau kampusnya dan lain sebagainya, mereka juga perlu di training gitu ya, supaya mereka lebih aware dengan hal seperti ini. Lalu yang kedua juga kalau misalnya apakah ada sampai yang perusahaan full membuat image dengan AI dan lain sebagainya, segala sesuatunya full dengan AI. Sejauh ini even kayak ada beberapa yang tetap akan dilakukan manual ya menurut saya gitu. Orang Zoom tau kan, Zoom yang sekarang kita pakai aja, Zoom aja punya office offline ya kan. Kayak ngapain Zoom punya office offline gitu, tapi kan mereka tetap butuh gitu kan ya untuk beberapa hal. Jadi saya pikir AI apalagi gitu ya, pastinya perlu sentuhan manusia dan perlu ya dalam perusahaan itu pasti akan ada beberapa hal yang diolah gitu ya oleh manusia gitu. Jadi kalau full offline sih full AI saya rasa sih belum ada ya gitu sejauh ini. Semoga bisa menjawab ya Dean. Oke, ya semoga dari penanyanya juga cukup terpuaskan ya untuk jawaban yang sudah lengkap juga dari Kak Kesha. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Raisya Nilam. Terima kasih Kak atas ilmunya. Saya ingin bertanya, apakah dalam workforce ini sudah ada teknologi yang menyaring CV atau portofolio dan sebagainya yang dibantu oleh AI sehingga menghambat seseorang untuk di-hire? Silakan Kak Kesha. Sehingga menghambat ya orang untuk di-hire gitu. Kalau misalnya kayak ATS gitu ya, jadi dia nge-track dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya juga teknologi ya yang digunakan gitu untuk menyaring gitu. Tapi kan pada akhirnya ya tetap butuh bantuan mata HR juga gitu, talent acquisition-nya juga dan juga usernya juga ya untuk nge-track gitu. Misalnya pun let's say kalau misalnya nih lagi di WCC kayak gini banyak banget lamaran yang masuk ribuan dan lain sebagainya, tentunya akan ada tools yang memang digunakan untuk bisa ngelihat gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena tentunya pasti akan ada sentuhan gitu ya dari talent acquisition-nya dan dari usernya gitu. Kalau menghambat saya rasa enggak ya, justru mungkin malah lebih
melancarkan gitu kan prosesnya. Tapi yang tentunya kalau misalnya dari kita sendiri, kita perlu memahami ya kinerjanya seperti apa gitu. Kayak misalnya ada beberapa mesin atau beberapa tools yang dia nggak bisa ngebaca foto nih misalnya. Jadi teman-teman harus masukin dokumen yang memang ya udah tulisan aja gitu. Misalnya dan lain sebagainya, ini teman-teman juga mungkin bisa menyesuaikan. Jadi saran saya mungkin adalah kalau memang tidak ada requirement yang khusus, misalnya teman-teman harus pakai foto dan lain sebagainya, atau teman-teman harus menyertakan yang macam-macam dokumennya, teman-teman pakai dokumen-dokumen yang netral-netral aja gitu, yang kira-kira mudah dibaca, misalnya untuk ATS friendly dan lain sebagainya, sehingga itu justru malah akan lebih memudahkan gitu untuk bisa lolos dan lain sebagainya gitu, dibanding kayak kita bikin macam-macam nih tapi ternyata tidak terbaca oleh sistem kayak gitu. Meskipun tetap dengan bantuan para ini ya talent acquisition dan lain sebagainya itu. Semoga menjawab. Oke, jadi disesuaikan aja ya dengan apa yang mau kita gunakan dengan AI yang itu, dan juga pastinya ada dukungan dari manusia juga. Jadi jangan takut jangan takut nanti terhambat gitu prosesnya. Yang penting disesuaikan saja dengan platform yang mungkin platform sistemnya yang nanti akan digunakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Rian Saputra, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini karena keterbatasan waktu. Pertanyaan dari Rian itu, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan strategi yang menggunakan AI dalam pencarian kerja? Silakan, Oke, Kak. menarik ini ya. Bagaimana mengevaluasi gitu ya? Saya rasa adalah kalau untuk evaluasi tentunya dari hasil kita sendiri ya, kita perlu melihat apakah benar nggak sih gitu kan AI ini gitu ngasih petunjuknya gitu. Cuman kayak gini, ketika misalnya dari AI sendiri itu memberikan jawaban-jawaban, misalnya memberikan jawaban minat kita di mana gitu kan, pakai riasek gitu. Mungkin minat kita realistik nih, kita tipenya suka dengan hal yang teknik-teknik gitu, atau mungkin suka dengan hal yang kayak seperti apa dan lain sebagainya. Kita perlu lihat dari kemudian langkah apa yang kita lakukan setelah itu. Misalnya setelah hasil dari panduan atau arahan oleh AI mengenai karir kita, terus kita nyobain misalnya gitu ya. Oh, kita coba deh gitu kan, kita apply ke situ, entah itu internship, magang, ataupun misalnya training di situ gitu. Misalnya mau switch karir, kita coba training di situ. Nah, kita perlu melihat juga gitu ya, apakah kita nyaman di sana, apakah itu sesuai dengan values kita gitu. Akhirnya balik lagi gitu ke diri kita sendiri, dan kemudian apakah itu sesuai gitu ya dengan kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya memang tidak sesuai gitu ya, kita perlu lihat lagi, mungkin AI ini dia kan memang memberikan jawabannya general gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cukup yakin, dicoba aja. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang yakin, saran saya adalah lakukan riset lebih mendalam yang lebih spesifik. Kemudian kalaupun misalnya teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa mencari alternatif lain dari AI. Misalnya teman-teman kemudian cari mentor, cari tutor, atau misalnya karir coach kayak gitu. Cuman yang paling penting adalah teman-teman coba aja dulu gitu ya, dari apa yang kemudian mungkin disarankan oleh AI, teman-teman riset dulu, teman-teman ngerasa serak atau enggak. Terus kalau misalnya teman-teman melihat bahwa oh ya memang ini oke, dalam pengembangan karir saya gitu ya, itu bisa kita anggap berhasil. Tapi yang jelas teman-teman sih, catatan dari saya adalah mau tools itu AI, mau tools itu adalah orang, manusia. Misalnya karir counseling, karir counselor, karir coach, apapun itu namanya gitu ya, psikolog dan lain sebagainya. Kita mau konsultasi sama mereka, kita mau ditolong sama mereka gitu. Pada akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri sih, keberhasilannya seperti apa. Dan sangat wajar kok kalau misalnya ya teman-teman ngerasa oke, saran si AI ini oke nih buat 5 tahun pertama, atau saran si karir coach ini entah itu AI, entah itu orang beneran, itu oke buat 5 tahun pertama. Tapi nanti 5 tahun berikutnya teman-teman melihat perkembangan teknologi, karir dan lain sebagainya, teman-teman pengen coba pindah ke bidang yang lain. It doesn't mean that AI-nya tuh nggak berhasil. Itu bukan berarti pengembangan karir teman-teman nggak berhasil, atau karir konselingnya nggak berhasil dan lain sebagainya. Itu cuma menunjukkan bahwa teman-teman mungkin berkembang ke arah yang berbeda gitu. Jadi ya itu sih gitu. Itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari pertanyaan yang ini gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Keisha untuk jawabannya. Dan terima Terima kasih kasih. juga untuk sharing ilmu serta informasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin berkat pemaparan Kak Keisha tadi, rekan-rekan termotivasi dan terinspirasi untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang karirnya lebih baik. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang belum terjawab. Nah, karena sesi Q&A ini sudah berakhir, izinkan saya untuk mengumumkan penanya yang beruntung untuk mendapatkan hadiah pada sesi kali ini. Selamat kepada Rian Saputra, sekali lagi selamat kepada Rian Saputra, karena bisa memenangkan hadiah dari Paragon Innovation dan Teknologi. Untuk Rian, bisa langsung mengirimkan nama, email, alamat, dan nomor handphone ke panelis yang ada di Zoom ya. Dan sebelum berpisah dengan rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, apakah dari Kak Keisha ada pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan sekalian? Sepertinya Kak Keisha ada gangguan sinyal dan kita lanjut saja kalau begitu. Terima kasih Kak Keisha. Halo Kak Oh, Keisha. halo. Iya, halo. Ini baru bisa kembali lagi. Mohon maaf. Iya, Iya. apa Kak? Mohon maaf sekali atas gangguan teknis. Ya, baik. Tadi kalau nggak salah ini ya Kak, ada mungkin closing statement gitu ya. Iya, betul. Ya, mungkin secara singkat aja teman-teman, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kalau untuk AI sendiri gitu ya, nanti teman-teman bisa kemudian mungkin mempelajari hal ini gitu secara mandiri, maupun juga kalau misalnya teman-teman tertarik pada AI tertentu gitu, karena AI kan macam-macam nih ya, misalnya teman-teman mau AI tentang desain, AI tentang karir, dan AI tentang macam-macam lainnya, teman-teman bisa memperdalam pengetahuan dan skill teman-teman dengan mungkin pelatihan-pelatihan khusus gitu ya mengenai AI, dan juga bisa kemudian memperdalam AI itu sendiri gitu untuk membantu karir teman-teman. Hanya yang perlu diingat itu tadi, kita perlu menggunakan AI dan teknologi apapun dengan sebijak mungkin, menyesuaikan dengan kebutuhan kita, dan juga tetap menghindari penyalahgunaan yang kurang etis di dalam setting profesional maupun setting akademis. Semoga bermanfaat dan sukses selalu dalam pencarian kerja di UICC 2023 ini. Terima kasih Kak Keisha. Oke, kepada Kak Keisha, untuk itu kami persilahkan apabila Kak Keisha berkenan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih ya Kak, semoga Kakak sukses selalu dan semoga kita ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Terima kasih Anissa, selamat siang. Iya. Sampai jumpa teman-teman semua. Baik, nah untuk rekan-rekan yang hadir, jangan beranjak terlebih dahulu. Saya ingin kembali mengingatkan untuk mengkonfirmasi kehadiran serta mengisi link feedback melalui QR Code yang ada di layar atau tautan di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Pastikan pengisian data diri dan email sudah benar supaya sertifikat yang sampai juga memuat informasi yang benar dan juga sampai ke alamat email teman-teman semuanya. Rekan-rekan juga bisa mendapatkan info terkini dan paling update selama WICISE berlangsung dengan bergabung ke grup komunitas WhatsApp yang linknya akan ada di laman terakhir form feedback ketika rekan-rekan mensubmit feedback rekan-rekan. Dan sambil menunggu rekan-rekan mengisi, saya ingin mengingatkan kembali untuk mendaftar dan mengikuti event-event WICISE lainnya melalui uicise.careerlab.co/event. Karena rekan-rekan berkesempatan untuk mendaftar ke lebih dari 100 perusahaan